Ya, dibuka Idris. Ya, Idris, selama ini kan ada laporan ya dari semua guru mata pelajaran. Kalau Idris tuh kurang mengerjakan tugasnya. Tidak hanya satu atau dua mata pelajaran, tapi hampir semua mata pelajaran. Kira-kira kenapa Idris bisa seperti itu? Ya, kalau di rumah koneksinya, kalau di rumah saya koneksinya kurang bagus. Koneksi kurang bagus Ya. kalau di rumah. Terus waktu itu belum ada handphone ya waktu itu ya? Oh, iya. Iya, waktu itu kan Idris PJJ kan. Terus sebelum PTM kan ada PJJ itu. Waktu PJJ juga belum lengkap ya. Apa mengerjakan tugasnya Idris ya. Itu sama koneksinya juga kurang juga gitu. Ya, koneksinya kurang. Nah, kenapa koneksinya kurang? Apa Idris emang handphonenya belum ada atau emang kuotanya nggak ada? Kalau koneksi juga kurang bagus, terus handphonenya juga belum ada pas waktu itu. Handphonenya belum ada ya, karena kan Pak Bima juga waktu itu berbicara dengan orang tua Idris ya. Orang tua Idris tuh sibuk, dua-duanya kerja, ya kan. Ngomong sama bapak kerja juga ya, ibu juga kerja gitu. Jadi Idris ini sebenarnya berapa bersaudara sih? lima bersaudara. 5 bersaudara. Idris anak keberapa Idris? Aku anak keempat. Anak keempat gitu. Jadi gini Idris, karena Idris dianggap belum mengerjakan tugas oleh banyak bapak ibu guru, mau nggak Idris kira-kira memperbaiki itu? Mau. Mau ya. Nah, kira-kira Idris tuh ingin memperbaikinya itu seperti apa kalau menurut Idris? Mengerjakan tugas tepat waktu, Mengerjakan tugas tepat waktu, terus terus tetap disiplin, terus masuk setiap hari ya, ya. Karena Idris kan untuk absen Idris rajin ya waktu mulai PTMT ini gitu. Tapi karena masalahnya tugasnya yang belum banyak dikerjakan oleh Idris ya, gitu. Jadi kami berharap Idris bisa berubah, bisa rajin mengerjakan tugas lagi ya. Tadi tepat waktu Idris sudah berjanji ingin lebih disiplin lagi ya, lebih disiplin untuk mengerjakan tugas. Dan sebenarnya kendala apa nih Idris nih, kenapa sampai bisa tugas-tugasnya itu tuh nggak dikerjain Idris selain kuota gitu kan? Coba. males Pak, Males ya, kadang-kadang males tuh. Emang Idris ngapain aja di rumah? Kok bisa males tuh? Suka main ya kan, karena sekolah pulangnya cepet Idris ya. terus Suka main, lupa waktu kalau buat ngerjain PR. lupa waktu kalau buat ngerjain PR. Orang tua ngingetin nggak? Ngerti, tapi saya sepelekan. Saya sepelekan. Kira-kira Idris mau nggak berubah? Mau Pak. Mau ya, supaya tugas-tugasnya juga cepat terselesaikan dan nilainya ada ya. Dan semoga juga Idris tidak mengulangi lagi ya untuk di semester kedua nanti gitu. Dan nilai rapotnya ada, nilai ulangan hariannya ada, nilai tugasnya ada ya buat Idris. Dan begini Idris, Pak Bima dengar kamu juga termasuk anak yang tidak mendapatkan buku paket ya? Iya Pak. Itu apakah itu juga merupakan suatu kendala buat Idris? Iya Pak, kendala. Kendala ya. Jadi ada nggak usaha pernah minjem buku paket sama teman gitu? Pernah Pak, saya Usaha sama Venza. Cuman Venza gimana? Dekat rumahnya sama Idris apa gimana? jauh. Jauh. Tapi kok kamu bisa kepikiran sama Venza? Ya kalau si Dewa orangnya gitu Pak, makanya saya minjem sama Dewa, sama si Penja. Dewa agak kurang kooperatif atau kerjasama ya? Ya, Oh gitu. Emang si Dewa itu kenapa? kurang minjemin buku Pak. Minjemin bukunya kurang, nggak mau gitu ya? Nggak bisa diajak kerjasama gitu ya? Padahal kan buku bisa difotokopi juga ya gitu. Tapi kalau untuk fotokopi pernah usaha Idris buat usaha fotokopi buku supaya bisa ngerjain tugas? Bisa. Saya Pernah. bahasa Inggris sudah fotokopi, Ya kenceng ini. sama bahasa Inggris sudah fotokopi, terus sama bahasa PPKN. Oh, PPK juga udah fotokopi. Udah. Untuk buku yang lain dapat nggak? Belum dapat. Jadi yang Idris punya sekarang buku apa aja nih? Kira-kira? Cuman bahasa Inggris sama PPKN doang. Bahasa Inggris sama PPKN. Iya, Jadi selebihnya Idris tidak ada buku paket. nggak ada. Belum. Itu bisa nggak ada gitu, emang nggak dapat dari pertama kali masuk sekolah atau seperti apa?
belum belum dapat dari sekolah. Belum dapat dari sekolah. Ya udah gini aja. Untuk permasalahan buku paket nanti Pak Bima coba komunikasi dengan ketua kelas, dengan Sadam, supaya bisa membantulah Idris nih, teman-temannya atau dia dia sendiri tuh bisa membantu meminjamkan buku paket gitu ya, meminjamkan buku paket semuanya gitu ya, yang Idris belum dapat gitu. Kira-kira kalau misalkan sudah dapat nanti bisa difotokopi, Idris bisa rajin nggak ngerjain tugas sekolah? Rajin. Rajin ya. Jadi yang dilakukan Idris nanti berarti berubah menjadi disiplin, lebih rajin, dan Ngerjain PR tepat apa waktu. tuh ngerjain PR tepat waktu. Oke. Nah itu jadi apakah Idris benar-benar bisa berubah nanti? Bisa Pak. Bisa ya? Ya. Silakan. Terima kasih. Itu murid saya bernama Muhammad Idris dari kelas 72. Saya wali kelas 72 dari SMP Negeri 6 Kota Tangerang Selatan. Analisis studi kasus, Idris merupakan anak yang mempunyai 5 saudara Idris ya. Iya. Idris anak keempat dari 5 bersaudara. Permasalahan yang dialami Idris adalah semenjak pertama masuk sekolah sampai dengan sekarang, semenjak PJJ pembelajaran jarak jauh sehingga masuk dengan PTMT ini pembelajaran tatap muka terbatas, Muhammad Idris tidak mendapatkan buku paket yang lengkap dari perpustakaan ya, tidak dapat buku paket yang lengkap sehingga Muhammad Idris kesulitan untuk mengerjakan tugas. Permasalahan yang dialami Muhammad Idris sangat banyak karena hampir dari semua mata pelajaran Idris tidak mengerjakan tugas. Mungkin karena kendala tidak memiliki buku paket, kendala tidak memiliki kuota internet, ataupun tidak memiliki perangkat teknologi atau handphone dalam pembelajaran jarak jauh ya. Setelah sekarang Idris sudah memiliki handphone, sudah bisa mengikuti pembelajaran jarak jauh, dan selama masa PTMT ini Idris pun sebenarnya sudah bisa mulai mencicil tugas atau sudah bisa mengikuti materi pelajaran, semua mata pelajaran ya Idris ya. Dikarenakan masih dalam kondisi pandemi COVID-19 ini, siswa terbagi dua, pembelajaran jarak jauh dan pembelajaran tatap muka terbatas. Hal ini yang menyebabkan kesulitan dari guru untuk untuk menerapkan belajar efektif kepada siswa, sehingga banyak permasalahan siswa yang sebenarnya permasalahan dasar, akan tetapi menimbulkan efek yang cukup menyulitkan bagi semua guru. Diantaranya guru tidak mendapatkan evaluasi belajar yang bagus, hasil karya siswa tidak sepenuhnya tersampaikan oleh guru, sehingga guru juga kerepotan dalam mengevaluasi siswa untuk menilai ranah kognitifnya dalam bentuk tugas, ulangan harian, atau ranah psikomotoriknya, keterampilan. Guru memberikan tugas, banyak siswa juga yang tidak dapat mengumpulkan tugas tepat waktu, banyak kendala ya. Salah satunya adalah yang dialami Muhammad Idris ini, tidak memiliki buku lengkap untuk belajar maupun mengerjakan tugas ataupun mengerjakan latihan-latihan ya Idris ya, tugas yang ada dalam buku tersebut yang diperintahkan oleh guru. Jadi kesimpulannya adalah Muhammad Idris sudah menyadari kesalahannya, dan saya sudah menawarkan sebuah restitusi bagi Idris agar Idris bagaimana caranya memperbaiki kesalahan yang dilakukan. Idris sanggup berjanji ingin memperbaiki diri ya Idris ya. Iya Pak. Ingin memperbaiki diri. Idris ingin tetap mengerjakan pekerjaan rumah atau tugas tepat waktu, ingin berubah menjadi lebih baik. Idris juga ingin agar semua tugas yang diberikan guru maupun semua tugas latihan, praktik, ulangan harian sampai penilaian akhir semester sebelum terima rapot, Idris sudah berharap semua pekerjaannya selesai. Betul begitu sih Idris ya. Diharapkan semoga Idris menjadi anak yang berubah, anak yang lebih disiplin, yang lebih baik lagi, agar Idris mendapatkan haknya sebagai anak yang berhak juga mendapatkan pendidikan. Terima kasih Idris. Semoga Idris menjadi lebih baik ya. Salam untuk orang tua. Dan saya akhiri
analisis studi kasus Muhammad Idris kelas 72. Saya Bima Arunda Darmajati, PGP 4 Kota Tangerang Selatan, mengucapkan terima kasih, semoga bermanfaat dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Salam literasi, salam merdeka belajar.